Ayyuhal ikhwah ahibbatil kiram, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah atas limpahan karunia yang tak terhingga, kenikmatan yang tak terhingga, taufik min Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Allah Jalla wa Ala memudahkan kita, meringankan langkah kaki kita dan melapangkan dada kita untuk sama-sama dalam rangka at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu pintu ibadah, ala wa huwa talabul ilm. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa mengikhlaskan dalam segala bentuk, segala praktek ibadah maupun amal saleh, albir wa taqwa. Dan seperti yang disebutkan bahwa topik pembahasan kita pada sore hari ini insyaallah adalah terkait dengan hubungan keterkaitan antara keikhlasan dengan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Ikhwanna barakallahu fikum, tentunya pada topik ini ada perkara-perkara yang sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi tentang kedudukan ikhlas terkhusus dalam hal talabul ilm, sedikit kita menyinggung, walaupun pembahasan ini mungkin telah terulang-ulang berkali-kali, dan mudah-mudahan diulasnya berkali-kali tidak menjadi sebab satu kebosanan, tetapi mudah-mudahan menjadi zikra bagi kita, peringatan bagi kita, dan pengingat bagi kita. Lebih-lebih manusia Allah Jalla wa Ala jibiliyahkan, di antara tabiat yang ada padanya ialah sur'an, betapa cepatnya yang namanya maklumat, sesuatu yang telah diperoleh itu lupa. Maka sebelum secara khusus kita memasuki pada topik yang diangkat dalam acara daurah ini, kita ingatkan kembali apa yang dimaksud dalam kitabullah dan sunnah Rasul, serta ucapan para ulama kalau mereka itu sedang berbicara masalah ilmu. Apakah ilmu yang dimaksud ilmu-ilmu yang di situ mubah dalam mencarinya, ataukah ilmu yang di situ wajib bagi setiap individu mencarinya? Dan jika wajib, maka ilmu apakah yang sesungguhnya yang terisyarat dalam Al-Quranul Karim, yang tersebut dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan bahwa asal mula ilmu, kama qala Syekh Mu'taimin rahimahullah dalam kitab beliau Kitabul Ilm, bahwa ilmu itu loghatan
ilmu secara bahasa ataupun ditinjau secara lughah ialah naqidu al-jahl, lawan berseberangan dengan kebodohan. Sehingga yang dimaksud kalau ilmu itu sesuatu yang berseberangan, yang bertentangan dengan kejahilan, maka ia adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Seorang mendapati sesuatu, seorang memahami sesuatu, seorang mengenali sesuatu, seorang mengetahui sesuatu sebagaimana mestinya, dengan pengetahuan yang di situ jaziman, pasti, tidak boleh terselubung padanya, tidak boleh tercampuri padanya sesuatu yang berupa keraguan. Karena sesungguhnya termasuk yang ditiadakan dari makna ilmu ialah asyak. Bentuk keraguan itu bukan dikatakan ilmu atau taraddud, bimbang. Tapi hendaknya seorang memahami sesuatu, mengetahui sesuatu itu dengan perkara yang pasti. Kemudian jika demikian, maka sesungguhnya ilmu yang dimaksud ketika Al-Quran menyebutkan la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, tatkala Al-Quran menyebutkan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, yang dimaksud apabila orang itu memiliki ilmu syar'i, ilmu agama. Maka disimpulkan oleh para ulama, al-ilmu 'indal itlaq, kalau disebut ilmu secara mutlak maka itulah ilmu syar'i. Kalau disebut dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, bermakna orang yang dia itu mengetahui tentang perkara-perkara syariat, berpijak di atas kitabullah, di atas sunnah Rasul ala fahmi salafus salih, tidak sama dengan orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui perkara-perkara syariat, tidak sama dengan orang-orang yang dikonotasikan bahwa dia jahil. Maka al-muradu bihi, maksud daripada ilmu ialah ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Jadi yang dimaksud dengan ilmu ialah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berupa al-bayyinat, berupa keterangan, wal huda, berupa petunjuk. Dan itulah sesungguhnya yang dimaksud bahwa ilmu alladzi fihi as-sana'u wal madh, ilmu yang di situ terdapat tentang ayat-ayat maupun hadis memuji, menyanjung, baik pada ilmu itu sendiri ataupun kepada orang-orang yang mereka mempelajarinya. Kaqaulihi ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya atau hanyalah yang takut kepada Allah ialah para ulama, orang yang berilmu. Yang dimaksud ialah orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu syar'i. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, dan beliau memberikan bab khusus, bab
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Imam Bukhari menyebutkan bab orang yang Allah kehendaki, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Demikian pula hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, siapapun dia, seorang yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka yufaqihu, Allah Jalla wa Ala faqihkan dia fid din, dalam urusan agama. Maka istilah fikih, seorang dikatakan faqih, ilmun wa ziyadah, dia orang yang punya ilmu dan juga kepada penerapannya, bukan hanya sekedar berkapasitas, bukan seorang yang hanya sekedar menghafal, menulis, mencatat, membidangi, tetapi tatkala dalam masalah pempraktekannya wal-'iyadu billah kadang berseberangan. Falaisa huwa faqih, maka dia bukan orang yang dikatakan faqih. Lidah, oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajari bocah ini, anak ini kepada ilmu ta'wil, ilmu tafsir, dan faqihkan dia dalam urusan agama. Ikhwanna barakallahu fikum. Maka tidak kita panjang lebar dalam masalah pembahasan ini. Sesungguhnya di sana ada apa yang diistilahkan tentang fadlul ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan orang-orang yang mempelajarinya, yang tentunya pembahasan ini jika dibahas tidak akan pernah habis-habisnya tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu atau yang memiliki ilmu. Poin yang kedua yang perlu kita sadari, bahwa Allah Jalla wa'ala menciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini dalam kondisi betul-betul mereka itu asal mulanya ialah di atas kejahilan. Wa khuliqal insanu zaluman jahula. Diciptakan manusia itu memang asal muasalnya condong, cenderung, sukanya berbuat kezaliman, yaitu tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan juga dalam kondisi jahula, tidak berilmu. Demikian pula ayat yang Allah Jalla wa'ala beritakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Jalla wa'ala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Maka yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini bahwa al-ilmu, kama bawwaba Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Kitabul Ilm, bab bahwa al-ilmu minnatun minallah. Bab yang beliau sebutkan bahwa ilmu itu anugerah, ilmu itu pemberian, ilmu itu satu minnah, keutamaan yang Allah berikan kepada manusia dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, kalau terkait bahwa itu satu kenikmatan, maka kita ingat dengan ayat la in syakartum la azidannakum.
perintah Allah Jalla wa Ala, jika kalian bersyukur kepada Allah akan ditambah. Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan itu lebih. Dan di antara bentuk syukur seseorang kepada Allah Jalla wa Ala dalam perkara ilmu, senantiasa menisbahkan bahwa segala apa yang diberikan kepadanya berupa kepandaian, kepintaran, pengetahuan, mengetahui ini yang benar, ini yang salah, dia mencuat dalam masalah pemahamannya ketimbang yang lain, hendaknya senantiasa bersyukur. Alhamdulillah alladzi manna alaina, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Jangan sampai sombong, karena ini nanti bahaya. Tidak mengapa ini? Jalan? Enggak ada gangguan? Betul gitu? Hah? Apa? Hah? Bismillah ya. Baik. Jadi hal yang perlu kita pahami bahwa ilmu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat yang Allah Jalla wa Ala beritakan dalam surat Al-Baqarah. Bisa kedengaran dengan jelas enggak ini? Hah? Atau tercampur? Yaitu Allah Jalla wa Ala memberitakan tentang wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah Jalla wa Ala memberikan karunia yang luar biasa kepada Adam, sampai-sampai Allah perintahkan dari makhluk yang mulia, ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan para malaikat, untuk apa? Usjudu li Adam, suruh sujud kepada Adam, sebagai bentuk apa? Pemuliaan kepada Adam alaihissalam, bukan peribadahan. Apa sebabnya? Karena Adam Allah Jalla wa Ala berikan padanya apa? Ilmu. Itu minnah min Allah Azza wa Jalla, karunia, satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala mutlak. Karena barang siapa yang sampai tidak sadar dalam pembahasan ini bahwa segala ilmu yang sekarang ia peroleh, yang sekarang telah ada pada seseorang, dia lupa bahwa itu pemberian dari Allah, semata-mata taufik min Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ini termasuk sebab-sebab yang di situ akan menghalangi keberhasilan seseorang dalam perihal istimrar ala talabul ilm, berkelanjutan dalam masalah menuntut ilmu. Kenapa kita kaitkan dengan istimrar? Karena memang yang namanya menuntut ilmu itu tidak cukup. Ya, saya itu sudah lulusan misalnya ya, lulusan TD, ya sudah mandek. Saya itu sudah puas karena telah menyelesaikan di pondok ini, pelajaran ini, sudah. Tidak. Yang namanya menuntut ilmu itu terus sampai kemudian seorang hingga meninggal. Maka dibutuhkan kepada apa? Istimrar. Dan kenapa kita katakan demikian? Fatkatur, cukup banyak kalau kita mau bercerita tentang orang-orang yang dikatakan dulu dia itu ahlus sunnah, dulu dia itu orang berilmu, dulu dia itu teman belajar saya, dulu dan dulu. Tapi sekarang mana minnah, kemuliaan, keutamaan, anugerah yang dulu Allah pernah berikan padanya? Maka butuh apa? Butuh kepada istimrar. Dan itu
tidak banyak sesungguhnya yang Allah berikan di muka bumi ini, sangat sedikit yang Allah berikan taufik berkelanjutan ketika seorang menuntut ilmu, kemudian istimrar sampai kemudian dia itu mendakwahkannya. Tidak kemudian kita istilahkan bahwa yang namanya belajar itu harus berujung menjadi seorang yang berambisi diustadkan. Ya, kan banyak dulu mungkin kita punya pemikiran ya, punya anak dipondokkan insya Allah jadi ustad, yang perempuan insya Allah jadi apa? Ustazah, kan begitu. Seiring dengan perjalanan waktu, anak-anak yang mungkin dipondokkan dimulai 5 tahun, 6 tahun duduknya di pondok, pada usia 16, 17 bosan. Abi, Umi, sesungguhnya saya itu mau kemana ini? Kan begitu. Sudah jenuh dengan dunia pondok. Wal'iyadzubillah. Padahal orang-orang yang kalau kita lihat kebanyakan mereka para penghafal Quran, ghaibi, disuruh membaca 30 juz musta'id, siap. Disuruh mungkin menghafalkan matan-matan, siap. Tetapi terjadi kejenuhan, kebosanan, bahkan sebagian memilih untuk berhenti dari melanjutkan dalam menuntut ilmu. Jadi ternyata kalau kita membahas tentang masalah keberhasilan dalam menuntut ilmu itu, jangkauan kita jangan pendek. Mungkin seorang berhasil ketika di kelasnya, iya berhasil, belum tentu kemudian naik kelas berikutnya dia berhasil. Ya. Ketika ada motivasi mungkin dia berhasil. Saat mungkin dia di kelas 4, kelas 5, atau mungkin kelasnya di mutawasithah, atau mungkin dia kelasnya lebih lanjut atau berikutnya. Tapi ketika naik kelas kadang-kadang terjadi apa yang diistilahkan problem bagi seorang anak atau bagi kita kadang. Contoh yang lain, banyak seseorang termotivasi, terdorong sehingga semangatnya luar biasa dalam menuntut ilmu dan penerapan ilmu yang telah ia peroleh, sehingga kadang-kadang dalam mengimbangi semangatnya itu dia harus mengorbankan. Contohnya, orang berhenti dari pekerjaan dia yang dulu atau sebelumnya dia menjadi seorang yang pekerjaannya itu misalnya PNS ya, pegawai negeri misalnya, dengan berbagai macam alasan ini itu apa keluar, pengennya apa? Semangat menuntut ilmu. Saya katakan bukan dengan ini nanti saya mengajak orang untuk masuk PNS ya. Perhatikan ini. Dan misalnya keluar punya semangat kan begitu. Akhirnya terbentur masalah keluarga. Loh, kalau begitu istrinya mau makan apa? Anak-anak mau makan apa? Kerjalah dia. Kerja kadang-kadang karena memang selama hidupnya terdidik kurang dalam perihal tahan banting, akhirnya apa? Keinginannya dalam bekerja itu sedikit kerjanya tapi apa? Hasilnya banyak. Mau nggak kerja sedikit tapi hasilnya banyak? Hah? Mau, siapa yang nggak mau? Kerja sedikit 1 jam hasilnya banyak kan gitu. Siapa yang tidak mau? Semua orang mau. Bekerjalah dia. Mulai tergiur, wah ternyata kalau 1 jamnya, kadang-kadang kan begitu ya hitung-hitungannya sekian. Lah kalau saya menambah jam kerjanya kan berarti tambah zaidahnya, tambah gajinya, begitu. Akhirnya yang sebelumnya Masya Allah taklim habis subuh itu rajin, dia telah sibuk dengan apa yang akan dia siapkan.
tatkala zuhur mungkin dia telah siap di rumah dulu di masa-masa sebelum sampai seperti ini, dia siap untuk belajar, maka dia pun kesibukannya demikian. Wal iyadu billah, pada sebagian sampai terbengkelai dalam masalah sholat. Ibaratnya sholat itu mampir kalau sempat, ya, mampir kalau sempat. Ada masjid kira-kira sudah akan mampir, dudukan, rebahan, capek, jalan lagi. Terus gimana seperti ini? Maka hal semacam ini satu kejadian musyahad, disaksikan di masa Syekh rahimahullah hidup, yaitu Syekh Muqbil. Banyak thalabul ilmi yang mubarris, banyak thalabul ilmi yang di situ mencuat dalam masalah ilmunya. Wa ni'mar rajul, masya Allah, seorang kadang-kadang dalam ilmunya mumpuni, dan jika dia mencurahkan waktunya mengajar yang lain, Allah berikan barakah. Kadang mulai membuka celah-celah, tidak siap dalam menghadapi kehidupannya, sehingga yang dia lakukan kehidupannya ditopang di atas kehidupan dengan cara memperbanyak hutang. Hutang sini sudah jatuh temponya, hutang ke sebelah untuk menutup kepada yang pertama. Hutang kepada orang kedua sudah jatuh temponya, hutang kepada orang ketiga, dan begitu, tutup lubang dari lubang terus. Yang akhirnya apa? Hilang dari peredaran. Ditanya, Syekh, mana fulan? Dikatakan masyhur ya Syekh, sibuk dia dalam mencari dunia karena terlilit dengan hutang. Tidak kita katakan bahwa masalah hutang piutang itu perkara yang muharram, tapi hal yang diperbolehkan. Tapi hendaknya seorang jangan sampai karena dalam menghadapi kehidupan tidak siap dengan kesabaran atau tidak siap dengan berbagai macam terpaan, sehingga kehidupannya tergantung dengan hutang piutang. Wal a'yadu billah. Baik, kita kembali. Jadi poin yang berikutnya yang kita sampaikan bahwa ilmu itu minnah minallah, satu karunia, pemberian semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui, bahwa ilmu, talabul ilm itu min afdali al-qurubat, min afdali al-ibadat. Ilmu termasuk satu amalan yang dia itu amalan yang mulia, yang agung, yang afdal dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Min afdali al-qurubat wa min afdalil ibadat. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, anna katsiran minal a'immah sarrahu. Ibnu Qayyim menyebutkan ucapan-ucapan para a'immah. Yang dimaksud dengan a'immah ialah orang-orang yang mereka itu dikedepankan dalam masalah ilmu. A'immatul Islam, seorang dikatakan fulan imam min a'immatil muslimin, itu jangan kemudian konotasinya imam a'immatul muslimin, imamnya Jamaatul Tabligh, imamnya Islam Jamaah, imamnya Hizbut Tahrir. Tidak, a'immatul muslimin itu dikatakan imam karena memang terkumpul padanya ilmu yang tidak terkumpul pada yang lainnya. Orang itu kadang-kadang ilmunya berserakan, paham berserakan.
Jadi kadang fulan mumpuni dalam bahasa Arab, fulan mumpuni dalam masalah ilmu hadis, fulan mumpuni dalam masalah ilmu fikih misalnya. Nah, kadang pada seseorang itu terkumpul padanya cabang ilmu. Dia mumpuni juga dalam bahasa Arabnya, lughahnya kuat, dia juga mumpuni dalam masalah ilmu tafsirnya, dia juga dalam masalah hadisnya juga mumpuni, dalam akidahnya, dalam masalah fikihnya. Itu mungkin pada seseorang, walaupun tidak mencakup keseluruhan. Walaupun tidak mencakup secara keseluruhan. Karena untuk mencakup secara keseluruhan semua ilmu, cabang-cabang ilmu itu, dikatakan bahwa membidangi semua pada cabang-cabangnya itu hal yang tidak mungkin. Yaqulu atau qail, yaqulu syair, al-ilmu bahrun zakhirun. Ilmu itu ibaratnya lautan dalam kondisi pasang. Tahu pasang ya? Airnya meluap. Bukan surut terus terjadi tsunami. Tidak. Ilmu itu ibaratnya lautan dalam kondisi airnya apa? Pasang, penuh, meluap, berlebihan. Itu kondisinya, istilah ilmu itu. Fattakhid min kulli ahsanah. Maka yang namanya orang belajar karena ilmu itu luas. Nah, sekarang kalau kita misalnya ke pantai, mau ke pantai, kira-kira bisa tidak membayangkan PT apa atau mungkin proyek apa yang bisa nyedot air laut itu terus ditampung, ditaruh di mana, tangkinya seberapa nanti, kan begitu. Nah, karena di situ ilmu sangat luas, maka ambillah dalam menuntut ilmu itu dengan cara irsyad, petunjuk dari sang guru, mana yang tepat bagi Anda, yang terbaik. Jangan asal kemudian seorang itu terdorong oleh semangat, motivasi, senang belajar, yang akhirnya seorang dalam kondisi tidak tahu mana yang harus dia mulai dalam belajarnya. Fattakhid minhu ahsan ma'awa jami'a ilmi ahadin. Seorang itu tidak mungkin mampu untuk mengarungi, tidak mungkin mampu dia untuk mengambil, menguasai semua ilmu bersama cabang-cabangnya. La walau marasahu alfasana. Sekali-kali tidak, walaupun dia itu nyawanya ganda, umurnya sampai 1000 tahun. Umurnya sampai 1000 tahun, itu tidak mungkin orang itu akan mampu mengarungi, menguasai semua ilmu yang ada. Berkata Al-Muqayyim bahwa a'immatu as-salaf qadiman wa haditsan sarrahu, mereka terang-terangan mengatakan bahwa afdalul a'mal ba'dal fara'id talabul ilmi. Afdalul a'mal, amal yang terbaik ba'da al-fara'id, setelah amal-amal yang bersifat fardu, itu adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian beliau juga menukil tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Yaqulu Syafi'i rahimahullah. Siapa Imam Syafi'i namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di negara kita juga ada Syafi'i banyak ya. Sebenarnya di negara kita itu penuh dengan a'immah. Ada Syafi'i ya, ada kadang-kadang namanya Hambali, ada Bukhari, ada Muslim. Nah, tapi namanya tidak seperti orangnya dulu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, laisa syai'un ba'dal fara'id.
afdala min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah faraid kecuali menuntut ilmu. Tidak ada sesuatu yang dia itu lebih afdal setelah faraid, setelah perkara yang difardukan, ialah menuntut ilmu. Jadi ternyata para ulama dalam masalah mendorong, memotivasi orang untuk belajar, untuk mendorong orang menuntut ilmu supaya berhasil, itu tidak dalam kondisi melampaui batas. Ada batas-batas yang di situ digariskan. Hendaknya mereka melaksanakan apa-apa yang difardukan. Puasa yang fardu dijalani, kan begitu. Jangan sampai karena alasan daurah Ramadan batal puasanya misalnya, ya. Jangan sampai alasan daurah salat juga tidak dilaksanakan. Kenapa tidak salat subuh? Tadi malam begadang, daurahnya sampai jam 2 malam. Iya. Boleh tidak begadang sampai malam itu? Menurut ini. Nah ya, boleh tidak? Nggak boleh. Ronda aja boleh kok. Ronda kan jam 3, jam 4. Nah, boleh nggak begadang? Menurut ini. Asal apa? Asal tidak menggugurkan apa? Kewajiban-kewajiban. Iya. Jadi boleh. Imam Bukhari menyebutkan as-samru fil ilm, begadang dalam masalah ilmu. Imam Ahmad rahimahullah pernah beliau mudzakarah dengan Abu Zur'ah. Imam Ahmad rahimahullah. Jadi salat Isya keluar, masih di ambang pintu, ya, ibaratnya apa ini? Mungkin tangga-tangga atau depannya. Mudzakarah. Tukar menukar hadis. Misalnya bab ini apa hadisnya, itu sampai mendengarkan pokok ayam ternyata subuh telah tiba. Nah kalau suruh ngobrol mungkin kuat ya. Tapi kalau sudah menuntut ilmu, baru seperempat jam sudah nggak kuat bawa kepala, udah gini-gini. Oleng kepalanya, ayo. Ya andai kata zikir sekalian tahlil mungkin malah apa? Ya malah bid'ah ya. Jadi kadang sudah oleng bawa kepala ini. Begitu namanya syaitan. Syaitan. Sebagian ikhwan mengatakan saking khusyuknya. Jadi ibaratnya khidmah dalam menuntut ilmu itu kan seorang tunduk mendengarkan, tapi karena kekhusyuan jadi apa, sampai dagunya itu nyentuh kepada apa? Dadanya. Itu bukan khusyuk, kelewatan, tidur itu namanya. Baik. Itu ucapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min thalabul ilm. Supaya kita ingin tahu sesungguhnya para ulama ketika mendudukan ilmu nanti sesungguhnya tidak jauh dalam masalah ibadah, dan kita kenal dalam masalah syarat ibadah ialah apa? 2 hal, yaitu niat dengan apa? Mutaba'ah. Itu nanti insyaallah tujuan kita. Jadi jangan sampai kemudian dalam masalah thalabul ilmi itu seolah-olah kita bedakan dengan masalah ibadah-ibadah yang lain. Bahkan para ulama mengutamakan ketimbang nafilah. Ketimbang apa? Nafilah. Ketimbang ibadah yang bersifat sunnah. Meskipun hal itu tidak identik seorang disuruh bermalas-malas, tidak. Para ulama juga memiliki apa? Kesungguhan dalam ibadah. Karena termasuk hal yang tidak betul. Misalnya seorang thalabul ilmi malas dalam membaca azkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Demikian pula tidak pantas bagi seorang seorang yang di situ punya semangat thalabul ilmi meninggalkan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah seperti rawatib ataupun hal-hal yang terkait dengan masalah salat-salat sunnah sebelum dan sesudah fardhu. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan terkadang beliau itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menjelaskan satu masalah bisa jelas sekali disebabkan karena ibadah, kerajinan seorang dalam perkara ibadah. Ternyata tidak berseberangan, tidak bertentangan. Meskipun para ulama menyebutkan bahwa seorang yang getol ibadah, semata-mata ibadah, karena ibadah itu berfungsi hanya untuk manfaat dirinya, berbeda dengan seorang penuntut ilmu, manfaatnya itu umum, bukan hanya untuk dirinya, suatu saat akan berfaedah kepada banyak orang. Baik. Demikian pula Imam Ahmad itu pernah ditanya, ayu syai'in ahabba ilaik? Imam Ahmad pernah ditanya, apakah sesuatu yang lebih Anda cintai? Apakah sesuatu yang lebih Anda cintai? Bagaimana pendapatmu? Ajlisu bil lail a'ansakh? Apakah saya kemudian di situ duduk di malam hari beribadah, misalnya dengan melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, ataukah kemudian saya duduk di situ menulis? Demikian pula ausalli tatawwu'an, ataukah saya lakukan salat sunnah yang banyak? Imam Malik berpendapat bahwa yang namanya salat tatawwu pada malam hari itu boleh, dengan hadis Ibnu Umar yang dikatakan ghairu muqayyad, yang tidak terkait, boleh melebihi 11 rakaat. Ini kata orang mampu 17, apakah mungkin 19 dan seterusnya. Itu ra'yu Imam Malik rahimahullah. Meskipun khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk yang petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasul idza qama al-lail ma zada fi Ramadan aghir Ramadan aktsar min 13 rakaat. Kata Aisyah bahwa Rasul kalau salat malam itu di malam Ramadan ataupun di luar tidak melebihi 13. Demikian. Nah, ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, perkara apakah yang lebih Anda cintai? Apakah saya harus duduk kemudian menulis, yaitu mencatat faedah, menyadur, merangkum, atau menulis satu tulisan yang bermanfaat, atau usalli tatawwu'an, ataukah saya itu salat sunnah? Qala tansakh, maka hendaknya kamu menulis, ta'allam bihi, belajar dengannya. Fahuwa ahabbu ilayya, maka itu lebih saya cintai dan lebih saya senangi. Demikian pula beliau mengatakan bahwa an-nasu ilal ilmi, Imam Ahmad juga menyatakan manusia kebutuhannya terhadap ilmu ahwaj minhum ila ta'am wasyarab. Manusia itu keperluannya, butuhnya dengan ilmu lebih ketimbang butuhnya mereka kepada makan dan minum. Dan bukan bermakna bahwa seseorang dalam kondisi tidak harus makan dan tidak harus minum, karena yang namanya thalabul ilmi itu membutuhkan kepada qiwam, hal yang menjadi penegak. Karena kalau sampai seorang itu laparnya sangat, hausnya sangat, maka juga mempengaruhi.
perutnya sudah berbunyi terus, kan pusing. Akhirnya ilmu tidak bisa diterima dengan baik. Tetap dalam kondisi seorang posisinya tidak berlebihan dalam mengosongkan perut dan juga tidak berlebihan dalam apa? Memenuhinya. Karena kalau sampai kepenuhan juga apa? Ngantuk nanti. Ya, habis makan, minum yang banyak nanti kan akibatnya ngantuk. Dinukil dari Imam Syafi'i pula dikatakan mundu isrina sana lam ashba. Jadi sejak 20 tahun itu beliau tidak pernah mengalami kekenyangan. Wa asba'tu maratan wa ataqayya'u bihi. Suatu saat ketika terjadi kenyang, maka beliau pun muntahkan. Artinya hal itu bukan bermakna seseorang mengharamkan sesuatu yang halal, hanya begitulah. Dan begitulah pendidikan yang dahulu kita peroleh. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, tatkala beliau ditanya, "Loh, kenapa Anda tidak membuat tolaba itu makannya mungkin setiap hari dengan ayam? Boleh tambah amdan fa'alna." Sengaja kita bikin supaya tolaba itu kondisi makannya itu pas-pasan. Bahkan sering kita dapatkan kalau pas giliran ya. Jadi semua kumpul kemudian siap dengan halakohnya, ada yang rata-rata 8. Nah biasanya yang tidak kebagian itu halakoh yang terakhir. Kalau sudah nggak kebagian, yang nggak punya uangnya apa? Ya sudah tidur. Mau apa? Jadi demikian sesungguhnya melaparkan diri dengan catatan seseorang tidak sampai menyiksa itu sebagai sebab, salah satu sebab yang insya Allah akan bisa menyebabkan ilmu itu semuanya mudah diserap ketimbang dalam kondisi sangat kenyang. Sangat kenyang. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ishtighalu bil ilmi ibadatun, menyibukkan diri dengan ilmu itu ibadah. Nah ternyata para ulama mengkaitkan namanya thalabul ilmi itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Sehingga nanti akan kita sampaikan tentang pentingnya, kalau itu pembahasan dalam masalah thalabul ilmi itu ibadah, maka pentingnya ikhlas, pentingnya niat. Dan ini yang banyak menimpa pada seorang, kadang tidak Allah berikan taufik dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Semangat mungkin di awal karena punya maksud dan tujuan, dan tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keikhlasan, keridhaan dari Allah, jannah dan yang lainnya. Akhirnya apa? Putus di tengah jalan. Maka istighal bil ilmi ibadatun. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalu al-faqihu yusalli. Terus menerus seorang faqih, seorang berilmu, seorang yang mampu menerapkan dengan ilmunya itu kepada hal-hal yang sesuai dengan penempatannya, seorang faqih. Kata Ibnu Mas'ud, dia itu terus menerus selama dalam kefaqihannya, selama dalam belajarnya, selama dalam menerapkan ilmunya itu dia sholat. Dia apa? Terhitung seorang yang sedang sholat. Qalu kaifa yusalli? Maka yang lain bertanya, bagaimana kok sholat? Oh, dia duduk, dia mengajar, dia menulis, dia berbicara. Bukankah sholat tidak boleh bicara? Boleh tidak sholat bicara? Sholat boleh bicara tidak? Boleh bicara nggak sholat?
Boleh bicara nggak sholat? Masya Allah. Sepakat? Nggak ada yang menyanggah? Nah, sholat boleh bicara nggak? Gimana? Boleh nggak bicara? Ya tergantung apa yang dibicarakan ya. Kalau bicaranya itu membaca ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, bicara tidak itu? Membaca bicara tidak? Maka dikatakan la yasluh kalam, tidak boleh pembicaraan ila apa? Qiraatul Quran. Nah kalau kemudian pas saat sujud bicara tidak orang? Diam aja kayak patung. Saat ruku ya bicara. Boleh bicara asal bicara yang memang dalam sholat diperintahkan bicara, kan begitu ya? Gimana? Boleh? 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 Enggak juga. Kalau dijawab boleh, nanti bicara sembarangan. Harus dirinci, kan begitu ya? Jangan dijawab mutlak boleh. Salah juga nanti. Tidak, juga salah. Harus apa? Kalau pembicaraannya sesuai dengan apa yang memang Al-Quran menuntunkan, Sunnah menuntunkan, apa yang diucapkan dalam sholat, misalnya membaca suratul Fatihah atau surat-surat yang di situ seorang mengingatnya, maka boleh. Naam. Maka dikatakan bagaimana seorang yang dia itu faqih dalam kondisi dia belajar, mengajarkan, kan begitu ya, namanya orang faqih kadang belajar. Jadi jangan diistilahkan kalau orang itu sudah mendapatkan gelar faqih atau gelar mungkin kalau selevel kita ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Misalnya orang sudah diistilahkan digelari ustaz terus tidak mau belajar, itu jangan. Jadi istilah ustaz itu bukan ilmu pamungkas, bukan ilmu kemudian terus habis itu tidak belajar lagi, sudah habis, tidak. Masih terus. Seorang dibutuhkan belajar. Masyayikh yang dikatakan mereka adalah guru-guru kita itu pun masih mau belajar kok. Apalagi kita. Paham ya? Maka dikatakan orang faqih yang kadang dia mengajar, kadang dia belajar, kadang dia menulis, kadang dia mungkin menasihati manusia, orang lain, kaum muslimin, itu dikatakan la yazalul faqih yusalli. Seorang faqih itu dikatakan terus menerus dia dalam kondisi sholat. Kaifa yusalli? Maka dikatakan qalu kaifa yusalli? Qala dzikrullah ala qalbihi wa lisanihi. Yang dimaksud dengan seorang faqih yang dia itu terus menerus dalam keadaan sholat ialah karena dia senantiasa dzikrullah, mengingat Allah baik dengan hatinya maupun lisannya. Seperti mengajarkan tafsir, mengajarkan ilmu-ilmu yang di situ mengantarkan kepada pemahaman tafsir. Bukankah itu zikrullah baik dengan hati maupun lisannya? Nah, itu ucapan Abdullah ibnu Mas'udin. Kemudian berkata Mu'adz, dalam sebagian riwayat hadis ini dikatakan marfu, tapi yang sahih mauquf, yaitu ucapan Mu'adz bin Jabal. Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu agama. Fa inna ta'allumahu khasyah, karena mempelajari ilmu itu ta'allumahu lahu fa inna ta'allumahu lahu, mempelajari ilmu tadi dengan niat hanya karena Allah, itu akan mewariskan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadatun, dan menuntut ilmu itu ibadah. Ini perkataan sahabat yang mereka adalah orang-orang yang berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna tidak mungkin mutiara-mutiara. Ucapan-ucapan sahabat itu ucapan yang di situ
redaksinya, ungkapannya itu ungkapan yang tidak ada nilainya, bahkan hampir-hampir serupa dengan apa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Punya bobot, kan begitu? Karena apa? Pemikiran mereka, inisiatif mereka itu di bawah naungan bimbingan Rasul SAW. Sehingga ketika mereka berucap sesuatu itu tidak jauh dari apa yang pernah Rasulullah bimbing kepada mereka. Nah, kalau kita kadang mungkin mengucapkan sesuatu sementara mungkin kita belajarnya tidak jelas, dari mana kita dapatkan? Mengkhawatirkan. Walaupun kadang kata-kata yang diucapkan manis, yang diucapkan bagus, tapi kadang membuat orang tergiur. Dan ini banyak terjadi orang-orang yang mereka itu hanya terpesona, terberdaya dengan kaidah-kaidah yang dicanangkan oleh sebagian orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai ahlul ilmi. Ternyata hal itu merupakan perkara yang salah, batil dan fatal. Naam. Kemudian kata beliau radhiyallahu an, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lahu khasyah wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun. Dan mudzakarahnya, mengingat lagi, mengulang lagi, bertukar pikiran dengan temannya, gimana tentang pelajaran hari ini atau mungkin pelajaran yang lalu, Anda tahu tidak masalah fikih ini, apa dalilnya, itu mudzakarah supaya ingat terus. Karena ilmu itu kalau ditinggal, dianggurkan, itu akan tumpul dan lupa seorang dengan ilmu. Maka sedekahnya ilmu itu mengajarkan. Sedekahnya ilmu mengajarkan, dengan mengajarkan orang itu akan semakin kokoh. Dan tidak ada yang namanya ilmu-ilmu dalam agama yang sifatnya mendasar terus basi, tidak dipakai. Ibaratnya kalau kita sekolah, coba sekarang kalau orang sudah jadi pegawai, ilmu yang dulu pernah dia dapatkan di SD kelas 1, ingat tidak apa yang diajarkan? Dipakai tidak? Kan begitu. Nah, kalau kita tidak terus yang diajarkan di awal, mabadi, hal-hal yang awal-awal yang di situ penting, yang mendasar, itu akan terus dipakai karena kaidah. Tidak mungkin dilupakan, ditinggalkan. Contoh ya, orang belajar nahwu, kan mulai dari yang kecil, dari yang dasar, yang mudah, sampai kemudian yang meluas, dan seterusnya cabang-cabang ilmu yang lain. Tidak mungkin yang namanya orang mau belajar lughah langsung misalnya saya pengen alfiyah 1000 itu kan banyak ya, langsung pengennya alfiyah yang 1000, kayak anak-anak saja dikasih uang 100, 1000 abi, 1000 umi. Ini juga murid-murid sekarang apa? 1000 ustaz. Minta 1000. Jadi kadang orang tidak punya kapasitas seperti itu, ya belajar dulu yang mudah-mudah. Disabari, insya Allah suatu saat akan sampai. Nah, maka seorang yang senantiasa mudzakarah, mengingat tentang ilmu yang dipelajari itu apa? Tasbih. Itulah bentuk tasbih. Bentuk apa? Tasbihnya seorang talabul ilmi ialah mudzakarah. Kemudian berkata Sufyan ats-Tsauri, "Ma min amalin afdal min talabul ilmi." Tidak ada satu amalan yang lebih afdal ketimbang talabul ilmi. Tetapi beliau kaitkan idza sahhat fihi an-niyatu. Berkata ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada satu amalan yang lebih afdal ketimbang talabul ilmi. Itu pun terkait bahwa keafdalan dalam talabul ilmi ketimbang yang lain itu kalau dibarengi dengan betulnya niat seseorang. Kalau niatnya jelek juga tidak akan menjadi bagus. Nah, baik, kita singgung sedikit tentang perihal yang dimana para ulama menekankan dalam masalah keikhlasan. Oleh sebab itu, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama,
keumumannya awal kali tatkala menyampaikan dalam masalah keutamaan ilmu, membahas masalah keutamaan ilmu, pembahasan yang pertama kali poin yang dikedepankan ialah al-ikhlasu fi niyyah, keikhlasan dalam perihal niat seseorang. Keikhlasan dalam perihal niat seseorang. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau sengaja memulai awal hadis dalam kitab beliau dalam sahihnya dengan hadis innamal a'malu binniyat, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu supaya teringat bahwa yang namanya seorang itu tatkala sudah diberi kenikmatan. Karena Imam Bukhari ketika menulis menunjukkan bahwa beliau sudah melewati sekian banyak fase dalam masalah thalabul ilm. Ya, ibaratnya kalau kita ya mustalah, belajar mustalahnya itu sudah luar biasa. Kalau sudah memasukkan hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif, kan begitu ya? Ya tidak? Kalau orang itu sudah sampai tingkatan memasukkan sebuah hadis, ini yang sahih dan yang dhaif tidak saya cantumkan, itu kira-kira dengan apa ya? Tidur mimpi yang sahih, oh iya tadi malam mimpi ini sahih, masukkan gitu? Ya tidak. Dengan belajar, dengan rehlah, dengan berguru, dengan sekian banyak cobaan-cobaan yang harus beliau hadapi. Nah, dengan menghafal, bahkan terkadang menyabari dalam menulis itu hanya mengandalkan pancaran sinar rembulan, bukan pancaran sinar Philip ya. Jadi para ulama dulu kadang tertimpa dengan kebutaan itu karena apa? Karena mereka itu hanya mengandalkan kalau pas saat rembulan itu Masya Allah sinarnya kuat, itu mereka menulis. Jadi memang kehidupan dulu itu diterpa dengan berbagai macam suasana, sehingga dengan itu luar biasa Allah berikan taufik. Dan termasuk di antara pujian para ulama yang menunjukkan keikhlasan beliau dalam masalah karya-karyanya, yaitu tatkala beliau menuntut ilmu dan menyampaikannya ialah wujud adanya Sahih Bukhari sampai sekarang dan dipelajari, kan begitu. Jika tidak ada dalil, seorang andai kata buta dengan siapa Bukhari, cukuplah dengan mengenal kitabnya saja. Di abad berapa beliau meninggal dan kita sekarang di tahun berapa, kok masih ada Sahih Bukhari? Bahkan diakui oleh orang yang suka maupun yang tidak suka tentang Sahih Bukhari ini. Ya tidak? Ini menunjukkan bahwa beliau rahimahullah dalam menuntut ilmu dan dalam menyampaikan ilmu serta mengabadikan ilmu, di mana beliau memuat hadis-hadis yang beliau yakini tentang kesahihannya dan dikumpulkan dalam kitab Al-Jami' atau yang dikatakan dengan Sahih Bukhari. Itu menunjukkan bahwa Allah berikan taufik pada beliau, keikhlasan yang ada pada beliau rahimahullah, yaitu beliau mencantumkan hadis di awal supaya teringat yang namanya manusia itu bukan hanya sekedar membutuhkan bagusnya, pentingnya, lurusnya niat, itu di awal melangkah. Bahkan juga yang penting harus terus-menerus diingat tatkala seorang telah naik, berada pada kenikmatan, diberi ilmu, diberi keluasan, diberi kemudahan, hafalannya kuat ketimbang yang lain, kepintarannya melebihi ketimbang yang lain. Nah, ini terus membutuhkan kepada apa? Kepada keistiqomahan seorang dalam perkara niat. Jangan sampai kemudian di awal-awal semata. Baik. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah dalam arba'innya
Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah dalam Arba'innya beliau mencantumkan awal hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah ialah tentang hadis innamal a'malu binniyat. Dan juga para ulama tatkala mereka itu menulis dalam kitab-kitabnya ketika pembahasan dalam perkara ilmu, maka menitik beratkan dalam perihal pentingnya keikhlasan. Baik, insyaallah tentang pembahasan ini akan kita sampaikan mungkin ba'dal maghrib muwasil insyaallah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di awal tadi sekali lagi yang harus kita pahami bahwa ilmu tidak bisa kita pisah-pisahkan dengan apa yang diistilahkan dengan ibadah. Karena al-ilmu itu ibadah. Ishtighal bil ilm ibadah. Talabuhu ibadah. Menyibukkan belajar, menuntut ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Bahkan tidak ada amalan yang paling afdal setelah seorang menyelesaikan fardhu kecuali talabul ilmi. Nas'alullah lana wa lakum at-taufiq. Mudah-mudahan Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita taufik, yaitu kemudahan dalam menuntut ilmu. Demikian pula diberikan keikhlasan dalam masalah menuntut ilmu dan dalam perihal mengamalkannya. Wa jazakumullahu khair. Insyaallah muwasil bainal maghrib wal isya. Barakallahu fikum. Ila huna.